Selamat pagi teman-teman, kita bisa bertemu lagi ya dalam edisi vlog dari blog Strategi Manajemen ya. Blog bisnis terbaik nomor 1 di Indonesia ya, bisa Anda googling blog Strategi Manajemen dengan saya blogernya Yudhya Antareksa. Dalam kesempatan vlog kali ini kita akan bicara buku yang menarik ya, judulnya The Power of Habit ya, karangan Charles Duhigg ya. Ini bukunya bisa Anda lihat, buku ini pernah menjadi bestseller ya, di New York Times bestseller ya, The Power of Habit, Where we do what we do in life and business ya. Buku ini kebetulan juga kalau tidak salah sudah ada edisi Indonesianya juga ya, kalau tidak salah ya, di Gramedia bisa Anda beli ya. Ini edisi aslinya dalam bahasa Inggris ya. Karena buku ini penting karena emang hidup kita itu didesain dengan habit yang kita lakukan, Mas ya, Mbak-mbak ya. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan change your life, change your habit, change your life. Kalau Anda mau mengubah hidup Anda itu, Anda harus mengubah habit Anda. Kenapa? Karena hidup Anda itu ditentukan oleh perilaku, oleh behavior. Dan behavior Anda itu ditentukan oleh habit. Jadi habit itu sebenarnya fondasi bagaimana kita membentuk jiwa dan kehidupan kita. Ya, kalau habit kita itu top markotop, ya hidup kita akan menjelma menjadi sesuatu yang indah. Jadi change your habit, change your life. Bayangkan misalnya Anda punya habit membaca buku 10 halaman tiap malam, atau membaca Al-Quran 10 lembar habis maghrib, atau punya kebiasaan bangun tengah malam untuk sholat tahajud ya. Atau punya kebiasaan untuk olahraga 30 menit tiap hari ya. Atau punya kebiasaan untuk membersihkan rumah. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang cetar membahana ya, entah dalam dunia kerja atau dunia kehidupan personal ataupun dalam dunia spiritual. Habit itu sebenarnya sesuatu yang sangat revolusioner ya, bisa mengubah hidup kita. Nah, buku ini tebal ya, kurang lebih ada sekitar 300 halaman gitu ya. Sehingga dalam vlog yang terbatas ini saya hanya akan memberikan 3 insight saja, Mas ya. 3 insight saja dari buku ini ya. Mari coba kita lihat di papan tulis ini. Ya, jadi yang pertama saya mau bilang kuncinya ketika sebelum kita membahas caranya membangun habit itu ada satu insight ya, namanya keystone habit ya. Keystone habit bisa Anda lihat ya, keystone habit. Maksudnya apa ini keystone habit ini? Maksudnya adalah ketika Anda punya habit itu sebaiknya tidak usah fokus pada membangun banyak habit sekaligus ya. Sebaiknya ketika Anda mau memulai habit yang bagus itu mulai dari satu saja. Satu yang menurut Anda paling mudah. Dan kemudian habit Anda itu kemudian akan menular dalam kehidupan Anda yang lain. Maksudnya begini ya, contohnya misalnya Anda punya kebiasaan olahraga 30 menit tiap sore atau tiap pagi. Kebiasaannya cuma satu ya, Anda rajin olahraga 30 menit tiap hari, tiap sore atau tiap pagi. Nah, somehow kemudian habit satu itu menular kepada kehidupan Anda yang lain. Anda menjadi lebih rajin untuk bangun tengah malam, Anda lebih rajin dalam menata kehidupan Anda. Bahkan ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa kalau Anda punya habit olahraga itu, Anda menjadi makin bagus dalam mengelola keuangan Anda. Anda makin hidupnya sederhana gitu ya. Intinya adalah apa yang saya sebut sebagai spillover, efek menular. Jadi ketika Anda punya habit satu saja, contohnya tadi yang rajin olahraga saja, Anda akan menular ke habit-habit lainnya. Anda menjadi rajin ibadah, Anda lebih rajin membaca buku, rajin mengembangkan diri. Jadi keystone habit itu fondasi. Ya, habitnya satu saja dipilih pertama kali, kemudian nanti habit itu akan menular ke habit-habit lainnya. Jadi Anda kalau mau melakukan project perubahan hidup, to change your life, sehingga hidup Anda menjadi cetar membahana, Anda pilih saja satu habit yang mau Anda bangun. Karena apa? Pelan-pelan nanti habit itu akan menular ke segala aspek kehidupan Anda. Itu amazing itu. Dan saya mencontohkan diri saya sendiri ya. Saya rajin olahraga dan somehow tiba-tiba kemudian saya menjadi rajin beribadah, rajin membaca buku, rajin nge-vlog juga gitu ya. Ini kan habit baru. Jadi rajin berbagi ilmu itu dipicu hanya oleh karena satu habit yang saya bangun dulu ya, yakni rajin olahraga. Itulah disebut keystone habit.
Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana Anda bisa membangun habit dengan efektif, ya? Itu yang insight kedua. Ini penting ini, Mas. Ketika Anda mau membangun habit itu sebaiknya Anda fokus pada tiny habit. Ya. Tiny habit itu maksudnya gini. Tiny habit, ya. Tiny habit. Maksudnya begini, studi-studi menunjukkan bahwa keberhasilan orang membangun kebiasaan itu hanya akan terjadi kalau Anda memulainya dengan habit yang kecil, yang small. Contohnya, alih-alih olahraga selama 30 menit per hari, Anda cukup memulainya dengan hanya 3 menit per hari. Jadi, alih-alih langsung berambisi untuk olahraga 1 jam setiap hari itu gagal biasanya. Anda lebih baik memulainya dengan sebuah tekad, mulai minggu depan saya mau olahraga cukup 3 menit sehari. Atau alih-alih membaca buku 10 halaman tiap malam, Anda memulainya dengan tekad, mulai besok malam saya hanya akan membaca buku 1 halaman per hari. Ya. Kenapa itu berhasil? Karena studi menunjukkan bahwa willpower Anda itu terbatas. Kalau Anda memulai habit baru dengan sesuatu yang sudah challenging, ya, 1 jam per hari atau 10 halaman per malam, itu Anda langsung depleted, ya. Willpower Anda akan kalah, motivasi Anda akan kalah. Sebaliknya tiny habit itu membuat perilaku habit baru itu sangat mudah dilakukan, sehingga Anda kelihatannya tolol kalau tidak bisa melakukannya. Misalnya, masa sih tidak bisa membaca buku 1 halaman saja per malam? Masa sih tidak bisa jalan kaki aja 3 menit per hari? Cuma 3 menit gitu loh, ya. Anda bengong aja mungkin setengah jam, ya, setiap hari bengong aja setengah jam. Masa jalan kaki 3 menit nggak bisa? Even kalaupun Anda tidak mau, ya cukup 1 menit. Ya. Saya dulu ketika olahraga sama, saya memulainya hanya dengan 5 menit. Ya. Jogging 5 menit. 5 menit saja kadang-kadang susah, ya. Saya turunkan 3 menit, ya. Sudah 3 menit bisa lah, masa sih? Akhirnya 3 menit, kemudian setelah itu 5 menit. Dan inilah the magic of tiny habit, ya, atau mini habit, ya. Orang bilang tiny habit atau mini habit adalah ketika Anda kemudian sudah melakukan itu, pelan-pelan somehow habit itu akan menanjak, terakumulasi menjadi bola salju. Ya. Dari tadinya membaca buku 1 halaman tiap malam, kemudian pelan-pelan menjadi 5 halaman, kemudian menjadi 10 halaman. Dari tadi olahraga cukup 3 menit, jalan kaki 3 menit, berkembang menjadi 5 menit, berkembang menjadi 10 menit, dan kemudian 30 menit. Itu tiny habit, ya. Jadi esensi dari tiny habit itu, ciptakanlah habit baru yang sangat mudah dilakukan, sedemikian mudahnya sehingga Anda kelihatannya aneh kalau tidak bisa melakukannya. Ya. Baca buku 1 malam, baca ayat suci Al-Quran mungkin cuma 3 ayat. Ya. Jadi kalau ada slogan one day one juice itu menurut saya agak ambisius itu. Karena menurut studi kalau Anda punya tekad untuk membaca Al-Quran one day one juice, ya, 1 hari 1 juz, Anda akan overwhelmed. Jauh lebih mungkin berhasil kalau Anda punya tekad mulai minggu depan saya hanya membaca Al-Quran cukup 3 ayat saja setiap hari, atau bahkan 1 ayat. Ya, sesuatu yang sangat mudah. Ya. Karena mudah Anda termotivasi melakukannya, dan kemudian pelan-pelan Anda akan berkembang sehingga somehow mudah-mudahan Anda bisa membaca Al-Quran, let's say 5 halaman, ya, habis maghrib. Tiap maghrib Anda membaca buku 5 halaman, membaca Al-Quran 5 halaman. Jadi itu tiny habit, Mas, ya, tiny habit. Nah, yang insight ketiga, saya mau bilang if then, gitu, ya. Ketika Anda mau membangun habit itu if then, maksudnya ini trigger, ya, trigger. Jadi kalau bisa ketika Anda mau membangun habit itu ciptakan trigger. Ya, misalnya tadi, ya, saya bilang saya olahraga dulu, ya. Saya punya trigger bahwa setiap sore saya mau olahraga. Jadi triggernya itu tiap sore, ya, tiap sore jam 4 saya sudah set, tiap jam 4 saya akan olahraga. Kebetulan karena saya mungkin kerja dari rumah, ya. Atau misalnya ketika mau rajin membaca Al-Quran, saya punya if then. Pokoknya setiap habis sholat subuh saya harus membaca Al-Quran sekian halaman. Jadi if then itu maksudnya situasi trigger, ya. Atau saya tiap malam sudah punya jatah bahwa setiap jam 7 malam saya akan membaca buku, ya, smartphone-nya saya matikan. Jadi itu trigger. Setelah makan malam atau setelah sholat maghrib, saya punya ritual bahwa setelah sholat maghrib saya akan matikan smartphone dan kemudian saya akan membaca buku.
Itu namanya if then. Ya, jadi ciptakan satu trigger. Ya. Seperti ketika Anda mandi pagi itu kan dulu sebenarnya belum ada kebiasaan mandi pagi ya, ratusan tahun yang lalu. Sekarang sudah otomatis. 300 tahun yang lalu orang itu jarang mandi Mas ya. Nah sekarang kita otomatis mandi dan triggernya apa? Setiap bangun pagi langsung mandi. Dan setiap mandi kita gosok gigi. Itu trigger sebenarnya. Ya. Gosok gigi itu juga kebiasaan baru yang baru ada tahun 1930. Pada tahun 1900 gosok gigi itu tidak dikenal. Sekarang sudah menjadi kebiasaan. Apa triggernya? Ya setiap kali kita mandi kita gosok gigi, itu otomatis. Jadi ciptakan trigger, ya ciptakan waktu tertentu di mana Anda akan memulai habit itu. Oke? Jadi itulah 3 insight ya yang mau saya bilang ya untuk membangun great habit supaya hidup Anda menjadi lebih wow, lebih cetar membahana. Pertama, pahami keystone habit. Yang kedua ini Mas ya, jangan lupa ya tiny habit ya. Building from small things ya. Jangan berambisi ya, small things ya. Jalan kaki 3 menit ya, baca buku 1 halaman, baca Al-Qur'an 3 ayat saja tiap pagi atau tiap habis maghrib ya. Dan kemudian ciptakan juga if then planning ya, if then atau trigger. Jadi itulah insight yang bisa dilihat dari buku ini ya, The Power of Habit ya. Mudah-mudahan Anda bisa menerapkan habit baru yang produktif sehingga hidup Anda menjadi lebih jos Marco Jos. Oke. Terima kasih, sampai jumpa dalam edisi vlog berikutnya, persembahan dari Blog Strategi ya. Silakan berlangganan akun ini ya di YouTube saya. Anda bisa datang ke YouTube, nama YouTube-nya Blog Strategi Management ya. Akun saya di YouTube namanya Blog Strategi Management. Anda bisa googling atau juga bisa ke YouTube, tulis Blog Strategi Management. Terima kasih, mudah-mudahan vlog ini bermanfaat bagi Anda. Salam sukses, penuh keberkahan.